Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bentuk polar dari bilangan kompleks. Jadi, selain dari bentuk A plus BJ, yang biasa dikenal juga sebagai bentuk kartesius, bilangan kompleks bisa dinyatakan dalam bentuk polar. Bentuk polar atau ada yang disebut juga menyebut dengan bentuk kutub. Nah, coba, kalau misalkan saya punya bilangan kompleks Z sama dengan A plus BJ, maka kalau saya gambarkan di diagram argan, ini Z, berarti yang di sini A, yang di sini B. Kalau sudutnya ini adalah theta, maka panjangnya Z ini atau R ini bisa juga ditulis dalam bentuk nilai mutlak dari Z. Ini disebut dengan modulus. Dengan rumus Pythagoras kita bisa mencari ini segitiga siku-siku, yaitu modulus Z atau harga mutlak Z itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan kalau kita cari tangen theta, tangen theta berarti sisi di depan sudutnya ini adalah A, sedangkan yang di sini adalah B, berarti tangen theta itu sama dengan A per B. Dari sini kita bisa mencari nilainya theta, yaitu A plus tangen dari A per B. Nah, di mana theta ini biasa disebut dengan argumen. Nah, kalau kita cari nilai sinus theta, itu kan sama dengan A per R, sedangkan cos theta B per R. Kalau kita cari A, itu kan jadi sama dengan R sin theta, sedangkan B-nya R cos theta. Nah, kalau kita cari di sini Z-nya, berarti Z-nya sama dengan A-nya kita jadi R sin theta-nya tadi A per R, sedangkan B-nya R cos theta-nya. Sehingga ini kita peroleh maaf, ini tadi terbalik. Yang depannya ini tadi B, yang di sini A. Berarti ini tadi bukan A per B, tapi B per A. Yang ini tadi juga sama, ini berarti B per R, yang di sini A per R, yang di sini B, yang di sini A. Jadi tadi kan bagian imajinernya B, bagian realnya A. Jadi sehingga di sini kita peroleh B-nya R sin theta, A-nya R cos theta. Maka A-nya ini jadi R cos theta plus B-nya tadi R sin theta. Jadi R sin theta dikalikan dengan J, atau ini biasa ditulis dengan R cos theta plus J sin theta. Jadi R-nya dikeluarkan. Ini adalah bentuk polar atau bentuk kutub dari bilangan kompleks. Nah, bentuk R cos theta plus J sin theta ini sering disingkat nulisnya ini jadi R cis theta. Jadi cis theta singkatan dari cos theta plus J sin theta. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya ini C J S. Ini jadi CIS karena sebenarnya aslinya kan cos theta plus I sin theta. Aslinya di dalam matematika itu simbolnya I. Sehingga kalau disingkat ini jadi CIS gitu ya. Jadi CIS. Tapi karena di teknik nggak pakai I, pakai J. Tapi simbolnya ini tetap dipakai R cis theta, bukan R CIS theta ya, tapi R cis theta. Nah, tulisan ini kadang-kadang masih disingkat lagi cara nulisnya. Ada yang nulisnya pakai kurung siku ini, R, theta tapi kurung siku. Kemudian ada juga yang lebih singkat lagi, ditulis R tanda siku theta gini. Jadi ada banyak cara penulisan bentuk polar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cara penulisan. Jadi bentuk lengkapnya
Z sama dengan R cos theta plus J sin theta. Yang kedua, Z-nya sama dengan R cis theta. Yang ketiga disingkat pakai kurung siku R, theta. Yang keempat R ini tanda siku theta. Nah, ini beberapa cara penulisan di dalam bilangan kompleks. Di samping itu juga ada penulisan bentuk ini argumen sudut theta ini. Biasanya theta itu diambil nilainya antara min pi sampai pi, atau min 180 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau saya punya cis misalkan Z sama dengan 5 cis 225 derajat. Ini secara matematik tidak salah, tapi cara penulisan ini tidak umum. Ya, tidak umum. Jadi kalau kita punya sudut 225 derajat di sini, ini 225 derajat, berarti sisanya di sini ini adalah min 360 kurangi 225, berarti 360 kurangi 225. Jadi ini sama dengan 135 derajat, tetapi minus. Jadi kalau kita membuat sudut itu berlawanan arah jarum jam itu positif, kalau searah jarum jam negatif. Makanya sudut bilangan kompleks 5 cis theta, 5 cis 225 derajat, biasanya ditulisnya ini menjadi 5 cis min 135 derajat. Jadi sudut yang dipakai antara min 180 sampai plus 180. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 180 berarti pakai sudut negatif. Ya. Ini beberapa cara penulisan bentuk polar dari bilangan kompleks. Ya, ralat untuk sudut theta itu antara min pi sampai dengan pi, tapi pada pi ini ada sama dengannya. Ya. Jadi yang sebelah kanan ada sama dengan, sedangkan yang sebelah kiri tidak. Atau bisa min 180 derajat lebih kecil theta lebih kecil sama dengan 180 derajat. Jadi kenapa ini harus ada sama dengannya? Kalau nggak ada sama dengannya nanti 180-nya nggak ikut. Yang ini nggak ada. Kenapa? Karena min 180 derajat itu nilainya arahnya sama dengan plus 180 derajat. Kita belum bahas operasi terlebih dahulu, tapi kita beri contoh bagaimana cara mengubah bilangan kompleks bentuk kartesius menjadi bentuk polar atau sebaliknya. Misalkan gini, kalau saya punya bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus akar 3J misalkan. Maka kalau kita cari bentuk polarnya, kita cari R-nya atau modulusnya, maka ini menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi 1 plus 3 sama dengan akar 4 atau 2. Sedangkan sudutnya atau argumennya tangen theta itu sama dengan B per A. Jadi akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kita bisa tunjukkan bahwa theta nanti sama dengan 60 derajat. Sehingga bentuk polar atau bentuk kutubnya menjadi 2 cis 60 derajat, atau boleh ditulis lengkap 2 cos 60 plus J sin 60. Jadi ada 4 cara penulisan tadi. Tapi hati-hati kalau misalkan saya punya gini, ini 1 min akar 3J. Kalau kita cari R-nya sama, ya, yaitu sama dengan 1 plus 3, ini sama dengan akar 4 atau 2, sehingga tangen theta ini menjadi min akar 3 dibagi 1 sama dengan min akar 3. Nah, theta-nya berapa derajat? Nah, coba kalau kita cari di sini 1 min akar 3 berarti bagian realnya 1, bagian imajinernya di sini adalah min akar 3 ya. Jadi min akar 3. Jadi ada di kuadran keempat. Jadi kalau kita
lihat di sini, ini di sini adalah 300 derajat ya, karena akar 3 tadi 60 derajat ya. Berarti ini min 60 derajat. Nah, seperti kita bahas tadi bahwa sudut yang dipakai itu antara min 180 sampai 180. Berarti kalau ini 300 lebih dari 180, maka kita pakainya bukan 300 derajat tetapi min 60 derajat. Jadi θ-nya di sini adalah min 60 derajat ya. Jadi bukan lagi di sini 300 derajat, sehingga di sini kita peroleh Z2-nya menjadi 2 cis min 60 derajat. Atau boleh di sini 60 derajat nanti diganti dengan pi per 3 ya. Ini juga sama, ini nanti jadi min pi per 3. Jadi bisa dalam bentuk pi, bisa dalam bentuk derajat. Nah, misalkan lagi kalau saya ganti ini Z3 ini sama dengan min 1 plus akar 3J. Maka di sini R-nya sama dengan 1 plus 3 sama. Sedangkan tangan θ itu sama dengan akar 3 per min 1. Sama min akar 3 dengan di sini tadi. Tetapi di sini kalau kita lihat posisi kuadrannya berbeda. Di sini min 1 realnya imajinernya akar 3 berada di kuadran kedua di sini. Jadi bukan lagi 60 min 60 derajat, tapi berarti di sini 180 dikurangi 60 berarti di sini 120 derajat. Jadi θ-nya di sini sama dengan 120. Jadi sama-sama min akar 3, di sini min 60 karena berada di kuadran keempat. Kalau yang ini 120 karena berada di kuadran kedua. Sehingga di sini bentuk polarnya menjadi 2 cis 120. Demikian juga kalau nanti di kuadran ketiga, misalkan min 1 min akar 3J, maka di sini R-nya sama 2, tapi tangan θ di sini adalah min akar 3 dibagi min 1 sama dengan akar 3, sama seperti di sini tadi positif akar 3, tapi di sini posisinya min 1 min akar 3 itu berada di kuadran ketiga. Jadi ini bukan lagi 60 tapi ini 180 ditambah 60 berarti di sini 240. Nah, sehingga hasilnya di sini θ-nya karena lebih dari 180 bukan dipakai 240 tapi di sini minusnya yaitu min 120. Jadi θ-nya min 120 derajat. Sehingga di sini Z4-nya adalah bentuk polarnya dari Z4 adalah 2 cis min 120. Jadi di sini hati-hati dalam menentukan argumennya atau sudutnya, yaitu kita harus tahu letak kuadrannya berada di mana, di kuadran 1, 2, 3 atau kuadran keempat. Karena di sini bisa sama-sama positif akar 3, positif akar 3, tapi di sini di kuadran ke-1, yang ini di kuadran ke-3. Demikian juga kita tadi sama-sama negatif, tapi satunya kuadran keempat, yang satu berada di kuadran ke-3. Ya. Jadi sudutnya menjadi berbeda, R-nya sama. Ya, ini kalau kita ingin mengubah dari bentuk kartesius menjadi bentuk polar. Ya, berikutnya saya akan beri contoh untuk kebalikan yang tadi. Kalau tadi kita cari bentuk polarnya, sekarang bentuk polarnya sudah diketahui, kita cari bentuk kartesiusnya. Misalkan ada 3 macam nih. Yang pertama 6 cis 30 derajat, yang kedua 8, pi per 3, yang ketiga 10 53 derajat 8 menit. Jadi kalau kita ingin mengubah menjadi bentuk kartesius atau bentuk A plus BJ, ya ini kita gunakan bentuk R cos θ plus J sin θ. Maka ini jadi 6 cos 30 derajat plus J sin 30 derajat. Sebenarnya jadi cos 30 itu setengah akar 3, sin 30 setengah. Sehingga hasilnya jadi ini 3 akar 3, 6 kali setengah akar 3
ditambah setengah kali 6 3. Jadi ini 3J. Hasilnya menjadi 3 akar 3 plus 3J. Yang kedua, ini sebenarnya sama aja, tapi hanya penulisannya bentuk kurung siku ya. Karena dulu ada 4 cara penulisannya sebelumnya. Maka ini jadi 8 cos pi per 3 ditambah J sin pi per 3. Cos pi per 3, pi per 3 itu 180 kali 3 60 derajat, cos 60 setengah ya. 9 setengah, sedangkan sin 60 setengah akar 3, maka jadi 4 plus 4 akar 3J. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sama juga. Ini 10 cos 53 derajat 8 menit ditambah J sin 53 derajat 8 menit. Nah, dalam penulisan derajat itu seringkali kita temui penulisannya tidak dalam bentuk desimal, tapi dalam bentuk menit atau mungkin detik ya. Jadi kita tahu bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau kita punya 53 derajat 8 menit, itu kan sebenarnya sama dengan 53 derajat ditambah 8 menit ya. Atau ini jadi 53 derajat ditambah 8 per 60 derajat. Karena 1 derajat 60 menit. Berarti kalau 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat ya. Jadi ini kita bagi 60, sehingga jadi 53 derajat plus ini kalau saya bagi 60 berarti ini jadi 4 per 30 ya. 4 per 30 derajat, atau mungkin ini sekitar 0,133 ya. Sehingga ini jadi 53,133 derajat ya. Nah, ini baru bisa kita lihat atau kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Karena kalau dalam kalkulator kita dalam bentuk menit biasanya kesulitan. Ya memang ada beberapa kalkulator yang sudah bisa dalam bentuk menit atau bentuk derajat. Nah, ini kalau kita hitung dengan kalkulator, ini sekitar hasilnya sekitar 3, yang ini sekitar 4. Jadi hasilnya 3 plus 4J. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita menggambar grafik di dalam bentuk polar, itu yang kita gunakan adalah sudut sama modulnya atau modulusnya. Jadi kalau kita ingin gambar, ini misalkan kita ingin gambar 6/30, maka ini kita buat R-nya. Jadi di sini nggak ada sumbu X, sumbu Y, yang ada ini adalah R, jari-jarinya atau modulusnya, di mana R-nya 6. Jadi di sini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian sudutnya 30, berarti di sini membentuk sudut 30 derajat. Ya. Ini adalah apa ini tadi Z1, ya, saya beri nama Z1. Berarti Z1 atau ini menjadi 6/30 derajat. Jadi gambarnya hanya ada ini aja. Jadi sudutnya 30 derajat, kemudian panjang R-nya 6. Kalau misalkan di sini 8 pi per 3, pi per 3 itu tadi sama dengan 60 derajat, berarti ini panjangnya 8, sudutnya 60. Ya. Ini 8. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita punya 4,120 derajat, ya berarti nanti ini panjangnya 4, 1, 2, 3, 4, sudutnya 120, kalau ini 90, mungkin ini 120 ya. Nah, sudutnya ini. Jadi ini gambarnya. Jadi gambarnya hanya ada R sama sudut.
Ini untuk menggambar bilangan kompleks dalam bentuk polar. Ya, berikutnya saya akan bahas perkalian bentuk polar. Jadi operasi di dalam bilangan kompleks itu ada perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Nah, jadi kalau kita ingin mengalihkan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, misalkan ini R1 cis theta 1, ini R2 cis theta 2. Maka kalau kita kalikan Z1 kali Z2, itu kan sama dengan R1 cis theta 1, cis theta 1 itu cos theta 1 plus J sin theta 1 dikalikan R2 cos theta 2 plus J sin theta 2. Kalau kita kalikan, ini R1 kalikan R2, ini R1 R2 itu bilangan Y, ya, modulusnya. Maka ini kalau kita kalikan satu-satu, ini jadi cos theta 1 cos theta 2, kemudian yang ini J kalikan J kuadrat itu min 1 jadi sin theta 1 sin theta 2. Nah, kemudian yang ini J sin theta 1 cos theta 2, ya, jadi ditambah J sin theta 1 cos theta 2, kemudian yang ini cos theta 1 sin theta 2. Ini ada J nya, jadi J ini tadi sudah, J kalikan J kuadrat, ini sudah, ini jadi J cos theta 1 sin theta 2. Ini ya, J nya saya keluarkan. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh R1 R2, ini ada cos theta 1 cos theta 2 sin theta 1 sin theta 2. Di dalam trigonometri ini bisa kita sederhanakan menjadi cos theta 1 tambah theta 2 ditambah J yang ini sin cos sin, ini juga bisa kita sederhanakan jadi sin theta 1 plus theta 2. Nah, atau ini lebih sederhana jadi R1 R2 cis theta 1 plus theta 2. Jadi kalau kita ingin mengalihkan dua bilangan kompleks, ternyata apa? Kita tinggal mengalihkan R-nya, R1 kali R2, dan sudutnya atau argumennya dijumlahkan. Jadi theta 1 tambah theta 2. Jadi kalau misalkan kita hitung, misalkan 5 cis 30 derajat dikalikan 6 cis 60 derajat, akan jadi 5 kali 6 cis 530 ditambah 60 derajat, maka ini menjadi 30 cis 90 derajat. Atau kalau mau disederhanakan, diubah jadi bentuk A plus BC menjadi 30 cos 90 plus J sin 90. Nah, cos 90 itu sama dengan 0, sin 90 sama dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 30 J. Ya. Nah, ini contoh perkalian bilangan kompleks. Ya, yang kedua adalah pembagian. Ya. Jadi untuk pembagian, kalau kita punya pembagian Z1 bagi Z2, R cis theta 1 bagi R2 cis theta 2, maka pembagiannya itu R1 dibagi R2, yang R-nya dibagi, sedangkan sudutnya dikurangi. Jadi kalau perkalian sudutnya ditambah, kalau pembagian sudutnya dikurangi. Anda bisa membuktikan ini nanti, jadi Anda coba buktikan sendiri nanti Z1 bagi Z2, jadi apakah benar sama dengan ini. Itu caranya nanti, ini kita ubah dulu, cis theta 1 jadi cos theta 1 plus J sin theta 1, dan yang bawah juga demikian diubah dalam bentuk cos plus J sin. Nah, nanti kalikan sekawannya, nanti bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi nanti coba dibuktikan. Jadi contohnya misalkan gini.
Misalkan saya punya 10 60 derajat dibagi 5 20 derajat. Untuk penulisan bentuk yang lain pakai kolom siku. Maka kalau kita ingin bagi, berarti ini R1, ini R2, berarti 10 bagi 5 ya, ini jadi 10 bagi 5, sedangkan sudutnya 60 dikurangi 20, maka ini menjadi 2,40. Misalkan saya punya 12 cis 120 derajat kali 15 cis 70 derajat per misalkan 6 cis 40 derajat misalkan. Maka kita bisa melakukan ini perkalian terlebih dahulu. Ini yang pembilang kita selesaikan dulu, baru kita bagi dengan yang bawah. Maka ini 12 kalikan 15, 12 kali 15, kemudian sini ada dibagi 6, sedangkan sudutnya yang atas kali berarti 120 derajat ditambah 70 derajat dibagi berarti dikurangi 40 derajat, sehingga hasilnya menjadi ini bisa disederhanakan menjadi 30 cis ini 30 150 derajat. Ya, itu hasilnya. Nanti kalau mau mengubah misalkan dalam bentuk A plus BJ ya, tinggal mengubah aja, itu jadi 30 cos 150 ditambah J sin 150. Maka ini hasilnya jadi 30 cos 150 di kuadran kedua tengahnya negatif ya, maka ini jadi min setengah akar 3, yang ini tandanya positif berarti plus setengah J, sehingga hasilnya jadi min 15 akar 3 plus 15 J. Nah itu kalau misalkan mau diubah dalam bentuk A plus BJ atau bentuk kartesius. Nah, ini untuk bentuk pembagian. Berikutnya akan saya bahas untuk bentuk pangkat N ya. Jadi kalau kita misalkan mau mencari pangkat dari R cis theta, misalkan R cis theta pangkat N, maka pangkat itu sebenarnya kan perkalian yang berulang. Jadi ini jadi R cis theta kali R cis theta dan seterusnya R cis theta. Nah ini sebanyak N ya, perkaliannya berulang sebanyak N. Nah berarti ini sama dengan R nya dikalikan, jadi R kali R kali R, kemudian sudutnya juga sama, theta tambah theta tambah theta. Nah, jadi di mana R nya ini juga sebanyak N, sudutnya ini yang dijumlahkan juga sebanyak N, maka hasilnya menjadi R pangkat N cis N kali theta. Nah ini rumus untuk pangkat N. Jadi R nya dipangkatkan, sudutnya dikalikan. Jadi rumus ini biasa dikenal dengan hukum de Moivre. Hukum de Moivre atau teorema de Moivre ya. Jadi Z pangkat N sama dengan R pangkat theta cos cis N theta. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang contoh penggunaannya. Misalkan kalau kita mau menghitung 2 cis 30 derajat pangkat 3, maka ini menjadi 2 pangkat 3 cis 3 kali 30 derajat, maka ini jadi 8 cis 90 derajat. Nah, misalkan lagi, kalau misalkan saya ingin menghitung setengah min setengah plus setengah akar 3J pangkat 10 misalkan, berapakah nilainya? Kalau kita mau menghitung ini pakai cara biasa, dikalikan sampai 10,
terlalu panjang ya. Makanya kita ubah dulu menjadi bentuk polar. Jadi ini kita ubah dulu, kita cari R-nya berarti akar dari setengah kuadrat ya, setengah kuadrat ditambah setengah akar 3 kuadrat, maka ini jadi 1/4, ini jadi 4, ini 3, jadi 3/4, jadi akar 4/4 sama dengan 1. Sedangkan tangen theta itu sama dengan setengah akar 3 dibagi min setengah akar 3 sama dengan dibagi min setengah ya, min B per A. Nah, ini jadi min akar 3. Nah, ini min setengah akar plus setengah akar 3 berarti ke kiri min setengah, ke atasnya setengah akar 3, berarti berada di kuadran kedua ya. Jadi berada di kuadran kedua ini. Nah, karena kuadran kedua maka sudutnya ini adalah 180 derajat min 60 derajat, karena tangan yang akar 3 adalah 60 derajat, berarti hasilnya 120 derajat. Nah, berarti kalau kita hitung ini tadi min setengah ditambah setengah akar 3C pangkat 10 itu menjadi 1 kali C120 pangkat 10. Maka ini menjadi 1 pangkat 10, ini tadi ya, R pangkat N, sudutnya dikalikan 10 kali 120, maka ini jadi 1 C1200 derajat, atau ini jadi cos 1200 ditambah J sin 1200. Nah, gimana ngitungnya? Kita bisa pakai kalkulator atau dibagi dulu 1200. Kalau saya bagi 360, karena periode dari sin sama cos itu 360. Kalau saya dapat bagi 3 itu dapat 3 ya, 1080, 3 kali 360, berarti ini jadi 120, berarti ini sama dengan cos 120 plus J sin 120. Cos 120 min setengah, yang ini setengah akar 3. Ternyata hasilnya tetap min setengah plus setengah akar 3C, yaitu min setengah plus setengah akar 3C pangkat 10 ya. Jadi kalau kita ingin menghitung pangkat yang cukup besar dalam bilangan kompleks, maka kita ubah dulu dalam bentuk polar. Setelah dalam bentuk polar, baru kita pangkatkan. Setelah dipangkatkan, diubahlah kembali menjadi bentuk A plus BC. Nah, berikutnya untuk pangkat. Jadi pangkat N tadi hukum de Moivre bisa kita perluas untuk pangkatnya pangkat pecahan. Jadi nggak hanya pangkat bulat. Jadi sini pangkatnya adalah pangkat 1/n atau akar pangkat N. Jadi kalau kita punya 3 pangkat setengah itu kan sebenarnya akar dari 3. Kalau 3 pangkat 1/5 ya berarti sama dengan akar 5 dari 3 kan begitu ya. Jadi kalau Z akar pangkat N dari Z ya berarti Z pangkat 1/n. Nah, jadi rumus tadi kita perluas jadi gini. Jadi R-nya ini pangkat 1/n, sedangkan sudutnya ini per N kali 1/n sebenarnya, atau dibagi N. Tapi di sini ada tambahan di sini. Kenapa kok bisa ditambah? Karena setiap kita menambah sudut 360 derajat itu nilainya, setiap nambah 360 derajat nilainya sama. Jadi kalau kita menghitung cos 30 derajat nanti sama dengan cos 390 derajat, sama dengan cos 750 derajat dan seterusnya. Demikian juga untuk sin. Jadi setiap kita tambah 360 nilainya berulang sama. Jadi kalau misalkan ini nanti kita cari pangkat 1/n-nya, kita tambah dulu baru dibagi dengan n ya. Misalkan di situ kita mau menghitung akar pangkat 3 dari min 4 akar 3 min 4C. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk pola, maka di sini R-nya jadi akar pangkat 3 dari 4 akar 3 pangkat 2 ya, A kuadrat plus B kuadrat. Maka ini menjadi,
atau ini sebenarnya positif tidak ada masalah karena dikuadratkan ya. Jadi ini jadi 16 kali 3 48 ditambah 16 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Sedangkan tangan theta jadi min 4 dibagi min 4 akar 3 atau 1 per akar 3. Ini bagian realnya itu negatif, bahkan imajinernya juga negatif. Berarti berada di kuadran ketiga ya. Berarti kalau theta-nya itu kalau sepertiga akar 3 sebenarnya 30 derajat. 30 derajatnya itu di sini. Yang ini berarti 210 derajat. Tapi karena sudut yang kita dipakai itu antara min 180 sampai plus 180, maka sudutnya kita pakai ini. Berarti ini adalah min 150 derajat. Berarti di sini ini karena berada di kuadran 3 ya. Kuadran 3, maka theta-nya menjadi min 120 derajat. Nah, sehingga hasilnya ini saya hapus saja. Akar pangkat 3 dari min 4 akar 3 min 4C berarti sama dengan 8 cis min 120 derajat pangkat 1/3. Maka hasilnya ini menjadi 8 pangkat 1/3 cis min 120 derajat plus K kali 360 per NN-nya 3. Maka hasilnya sama dengan ini 8 pangkat 1/3 itu 2. Ini kalau saya bagi 3 jadi min 40 derajat plus K kali 120 derajat ya. Dimana K-nya itu 0, 1, 2. Jadi sampai N-1. Ini tadi sampai N-1. Jadi kalau N-nya di sini 3 berarti sampai 2. Nah, jadi kalau K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh akar yang pertama itu sama dengan 2 cis K-nya diganti 0, berarti ini min 40 derajat. Sedangkan kalau K-nya diganti 1, Z-nya menjadi 2 cis min 40 ditambah ini ganti 1 berarti 120. Maka ini menjadi 2 cis 80 derajat. Sedangkan kalau K-nya 2, maka ini menjadi 2 cis min 40 plus 120 kali 2, 240. Ini jadi 2 cis 200 derajat. Nah, kan ini tadi bentuk A plus BC, maka kita ubah dalam bentuk A plus BC. Jadi kita gunakan kalkulator nanti berapakah cos min 40 plus J sin min 40 ya. Nah, ini nanti kita hitung dengan kalkulator, ini juga dengan kalkulator, maka nanti kita bisa tentukan berapakah nilainya masing-masing. Jadi ada 3 akar, yaitu Z1, Z2, dan Z3. Jadi kalau di dalam bilangan kompleks, kalau akar pangkat 3 jawabannya ada 3. Kalau akar pangkat 4 jawabannya juga ada 4. Akar pangkat 5 ya jawabannya ada 5. Nah, saya beri contoh satu kali lagi. Ya, jadi contoh yang kedua. Kalau saya mencari berapakah akar pangkat 3 dari 1? Kalau pada bilangan real akar pangkat 3 dari 1 ya 1. Ya. Kalau di bilangan kompleks ada 3 jawabannya. Jadi di sini 1 itu sebenarnya kan 1 plus 0J. Ya. Berarti R-nya di sini akar 1 tambah 0 berarti sama dengan 1 tetap. Sedangkan argumennya berarti di sini 0 per 1 sama dengan 0. Berarti sudutnya 0 derajat. Berarti akar pangkat 3 dari 1 itu berarti sama dengan 1 cis 0 pangkat 1/3. Berarti 1 pangkat 1/3 cis 0 plus K kali 360 dibagi 3. 360 ini boleh nanti pakai 2pi ya. Jadi nggak harus derajat, bisa dalam bentuk radian. Ini 1 pangkat 1/3 tetap 1 karena ini bilangan real ya R-nya. Sehingga ini jadi cis ini 0, ini bagi 3 jadi K kali 120 derajat.
Karena akar pangkat 3 berarti K-nya dari 0 sampai 2 ya. Jadi kalau K-nya 0 maka ini menjadi 1 cis 0. Cis 0 itu sama dengan cos 0 plus J sin 0. Cos 0 1 sin 0 0 berarti 1. Jadi salah satu akarnya adalah 1. Akar pangkat 3 dari 1 1. Yang kedua, kalau K-nya ganti 1. Kalau K-nya saya ganti 1, ini menjadi 1 kali 120. Jadi cis 120 menjadi cos 120 plus J sin 120. Maka ini cos 120 sama dengan min setengah, sin 120 sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3J. Nah, jadi nanti kalau Anda pangkatkan min setengah per setengah akar 3J, nanti pangkat 3 juga sama dengan 1. Sedangkan kalau K-nya 2, ini jadi 2 kali 120, yaitu cis 240 sama dengan cos 240 plus J sin 240. Nah, cos 240 ini berada di kuadran ketiga, berarti tandanya juga negatif, min setengah, sin juga negatif, akhirnya jadi min setengah akar 3J. Jadi ada 3 jawab, 1, 2, 3. Loh, kalau K-nya saya ganti 3 gimana? Kalau K diganti 3 nanti kan jadi cis 360. 3 kali 120 berarti ini sama dengan cos 360 plus J sin 360. Lah 360 kan sama dengan 0 ya, sudut 0 derajat. Jadi kalau Anda punya ini sudut 360 ya sama dengan sudut 0. Jadi berulang sama dengan ini lagi. Ya, makanya n-nya kesini sampai n-1 sampai 2 aja. Benar. Jadi ada 3 jawab, yaitu 1 min setengah plus setengah akar 3J, min setengah akar 3J, dan seterusnya. Berarti nanti kalau Anda punya soal akar pangkat 5 dari 1 berapa? Ya nanti ada jawabannya ada 5. Ya, berarti nanti K-nya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti akan kita peroleh 5 jawaban.